Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam kajian yang ke-49 kali ini. Kita masih progres pada kajian dengan tema sholat pada part yang ketiga, dan mungkin agak panjang karena season kali ini adalah season terakhirnya. Sahabat sekalian, pada kajian kita yang lalu pada part pertama dan kedua, kita telah mendapatkan kesimpulan di mana hal yang wajib kita siapkan sebelum memasuki sholat, yaitu sebelum azan dikumandangkan, adalah kesiapan diri dalam nuansa fokus, yaitu fokus secara lahir dan batin hanya kepada kepatuhan terhadap perintah Allah. Berfokus dalam lahir adalah menyiapkan kondisi fisik sesiap mungkin, baik itu tenaga dan juga perlengkapannya, seperti berpakaian yang paling baik dan indah. Setidaknya pakaian kita untuk menghadap Allah adalah pakaian yang lebih baik ketimbang pakaian yang kita pergunakan menghadap sesama manusia. Oleh karenanya memakai jubah dan sorban pada waktu salat adalah disunahkan. Kemudian kesiapan batin adalah memfokuskan pikiran dan menghadirkan hati, yaitu dengan menyingkirkan semua pemikiran selain dari Allah, dengan cara menyingkirkan ingatan dan pemikiran tentang pekerjaan duniawi kita, apapun profesi kita. Kemudian menghadirkan hati, yaitu mengabaikan semua ingatan dan perasaan tentang perkara-perkara duniawi kita yang trafiknya sangat ramai lalu lalang dan melintas di dalam hati kita. Kita harus berusaha keras untuk melupakannya, terutama sepanjang sholat berlangsung, dengan berusaha menghadirkan hati kita hanya menghadap kepada Allah semata. Adalah rahasia umum bahwa di antara saudara-saudara kita yang muslim, usaha ini diabaikan dan menetapi sholatnya dalam keadaan hati yang lalai dari mengingat Allah, dan sholat yang demikian dihukumi sebagai sholat yang rusak dan dapat mencelakai. Sahabat sekalian, pada part yang ketiga ini kita akan mengkaji tentang makna rukun dan syarat sholat. Sebagaimana yang kita ketahui, dan untuk muslim yang hidup di lingkungan yang religius pastinya mengetahui rukun dan syarat sholat, kendati tidak menjamin memahami maknanya, seperti bersuci, menutup aurat, niat, berdiri tegak lurus, menghadap kiblat, mengucap takbiratul ihram, doa iftitah, membaca ayat Al-Quran terutama Al-Fatihah. Sahabat sekalian, apabila kita mendengar seruan muazin, maka hadirkanlah di dalam hati gambaran mengenai dahsyatnya seruan hari kiamat, dan bergegaslah dengan lahir dan batin untuk segera memenuhi seruan itu. Orang yang bersegera memenuhi panggilan itu adalah orang-orang yang akan dipanggil dengan lemah lembut pada hari kiamat. Oleh karena itu, arahkanlah hati kita kepada seruan itu. Jika kita merasakan hati yang penuh kegembiraan dan keinginan untuk segera memenuhi syarat, maka ketahuilah bahwa akan datang kepada kita seruan yang membawa berita gembira, menenteramkan dan kemenangan pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Arikhna ya Bilal," yang artinya tentramkanlah hati kami wahai Bilal, yaitu tentramkanlah hati dengan salat dan seruan kepadanya, karena salat merupakan kesenangan Rasulullah. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada bersuci. Mengenai bersuci ini, jika kita mewujudkannya yang merupakan penutup yang tidak kelihatan, kemudian pada pakaian yang merupakan pembungkus yang kelihatan, kemudian pada permukaan kulit yang merupakan penutup yang paling dekat, maka jangan kita melalaikan hati yang merupakan diri kita sendiri. Bersungguh-sungguhlah dalam menyucikannya dengan taubat, penyesalan atas segala dosa yang lampau,
dan bertekad untuk tidak mengulanginya pada masa mendatang. Sucikanlah batin kita dengan tobat, karena itu merupakan fokus penilaian Tuhan. Menutup aurat berarti menutup keburukan-keburukan dari zahir kita dari pandangan makhluk. Ketahuilah bahwa zahir tubuh merupakan tempat penilaian makhluk. Lalu bagaimana dengan aurat-aurat dan keburukan-keburukan batin yang tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah? Yaitu hadirkanlah keburukan-keburukan itu dan perintahkan diri kita untuk menutupinya. Yakinlah bahwa pandangan Allah tidak dapat terhalangi oleh apapun. Akan tetapi yakin pula bahwa keburukan-keburukan itu dapat ditutupi oleh penyesalan, rasa malu, dan rasa takut kepada Allah. Maka dengan menghadirkan keburukan-keburukan itu dapat membangkitkan tentara-tentara rasa takut dan malu kepada Allah. Lalu dengan bantuannya kita dapat menundukkan jiwa dan hati menjadi tunduk di bawah tekanan rasa malu, dan kita dapat berdiri di hadapan Allah seperti berdirinya seorang budak yang bersalah dan kabur lalu menyesal dan kembali kepada tuannya dengan kepala tertunduk karena takut dan malu. Kemudian niat. Mengenai niat, maka hendaknya kita bertekad untuk memenuhi perintah Allah dengan salat, menyempurnakannya, menghindari dari hal-hal yang dapat membatalkannya, dan mengikhlaskan semua itu semata-mata untuk mencari ridha Allah, mengharap pahalanya, takut siksanya, mendekatkan diri kepadanya, menyandang karunia-Nya dengan mengizinkanmu bermunajat kepadanya, meskipun adab kita buruk dan banyak pembangkangnya. Akuilah bahwa bermunajat kepada Allah merupakan aktivitas yang sangat agung. Lihatlah kepada siapa kita bermunajat. Seharusnya pada saat itu kening kita berkeringat karena rasa malu, tubuh kita bergetar karena rasa takut, dan wajah memucat karena rasa gentar. Saudara sekalian, selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah memalingkan zahir wajah dari segala arah ke arah Baitullah. Apakah kita mengira bahwa memalingkan hati dari berbagai perkara kepada Allah tidak menjadi tuntutan? Sesungguhnya aktivitas yang bersifat zahir itu merupakan penggerak batin, pengekang anggota tubuh, dan pemantapannya kepada satu arah sehingga tidak merusak hati. Sesungguhnya jika anggota tubuh bergerak-gerak dan menoleh ke sana sini, maka hal itu akan mengajak hati berpaling dari Allah. Seharusnya wajah hati mengikuti wajah badan. Ketahuilah bahwa wajah tidak dapat menghadap ke Baitullah kecuali dengan berpaling dari selainnya. Begitu juga hati tidak dapat menghadap Allah kecuali dengan berpaling dari selainnya. Kemudian berdiri tegak lurus. Berdiri tegak lurus adalah cerminan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kepada kita yang merupakan bagian tubuh yang tertinggi tertunduk khusyuk, dan hendaklah meletakkan kepala di tanah dari tempatnya yang tinggi menjadi peringatan atas kewajiban hati untuk tawadu, merendahkan diri dan menjauhi keangkuhan. Juga hendaklah kita mengingat dahsyatnya berdiri di hadapan Allah pada hari pertanggungjawaban, yaitu hari kiamat. Ketahuilah bahwa pada saat itu kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Mengetahui, maka ketika itu anggota tubuh menjadi tenang dan khusyuk. Kemudian takbir. Mengenai takbir, jika telah diucapkan oleh lisan, maka hendaklah hati tidak mendustakannya. Jika di dalam hati ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah, maka sesungguhnya Allah menyaksikan bahwa kita adalah pendusta, walaupun apa yang kita katakan adalah benar. Sebagaimana Allah menyaksikan kedustaan orang-orang munafik ketika mereka mengatakan sesungguhnya dia Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Tetapi jika hawa nafsu lebih menguasai daripada perintah Allah, maka kita lebih tunduk kepada nafsu kita ketimbang kepada Allah. Bahkan kita telah menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan, dan kita membesarkannya hingga pada akhirnya ucapan Allahu Akbar sekedar ucapan lisan tanpa diiringi hati. Alangkah bahayanya hal itu jika tidak segera diikuti tobat dan berprasangka baik akan kemurahan dan pengampunan Allah.
Kemudian mengenai doa iftitah, ucapan yang pertama kali adalah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Maksud wajah di sini bukanlah wajah yang zahir atau wajah sebenarnya, karena wajah zahir hanya kita hadapkan ke arah kiblat. Sesungguhnya yang kita hadapi yaitu pencipta langit dan bumi. Jadi lihatlah hati, apakah menghadap ke arah angan-angannya di rumah, atau ambisi di pasar, atau pekerja, atau mengikuti syahwat, atau menghadap sang pencipta seluruh langit. Jangan sampai pembukaan munajat itu menjadi kedustaan dan kepalsuan. Wajah hati tidak akan menghadap kepada Allah sebelum ia berpaling dari selainnya. Untuk itu berusahalah segera mengarahkannya kepada Allah. Jika kita tidak mampu melakukannya secara terus-menerus, maka hendaknya ucapan kita jujur dan benar. Jika kita mengatakan hanifan muslimah, berlaku lurus sebagai seorang muslimin, hendaklah terbetik di dalam hati kita bahwa seorang muslim adalah orang yang muslimin selamat dari lidah dan tangan mereka. Jika kenyataannya kita tidak seperti itu, maka kita adalah pendusta. Bertekadlah untuk berlaku seperti itu di masa yang akan datang, dan sesalilah berbagai keburukan di masa lalu. Jika kita mengatakan wa ma'ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik, ingatlah dalam benak kita akan kemusyrikan yang tersembunyi atau riya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa menghadap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Turunnya ayat ini berkenaan dengan orang yang melakukan ibadah karena mencari ridha Allah dan pujian manusia. Hati-hatilah dari kemusyrikan ini dan merasa malu jika kita menyebut bukan termasuk orang-orang yang musyrik, tetapi kenyataannya tidak selamat dari kemusyrikan itu, karena istilah kemusyrikan ini mencakup kemusyrikan kecil dan besar. Apabila kita mengatakan mahya wal mamati lillahi, hidupku dan matiku untuk Allah, maka ketahuilah bahwa itu merupakan keadaan seorang hamba yang tidak memiliki dirinya dan menjadi milik tuannya. Jika perkataan itu muncul dari orang yang keridaannya, kemarahannya, berdirinya, duduknya, kecintaannya kepada dunia, dan ketakutannya kepada mati hanya semata-mata untuk perkara-perkara duniawi, maka ia tidak mencerminkan ucapannya itu. Jika kita mengucapkan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka ketahuilah bahwa setan adalah musuh yang mengintai untuk memalingkan hati kita dari Allah, karena mereka dengki akan munajat atau perbincangan kita dengan Allah dan sujud kepada Allah, padahal ia dilaknati hanya karena satu sujud saja kepada Adam yang tidak ia laksanakan. Permohonan kita akan perlindungan Allah dari godaan setan terbukti dengan meninggalkan apa yang disenangi setan dan menggantikannya dengan apa yang disenangi oleh Allah, tidak sekadar ucapan. Kita tahu bahwa iblis adalah makhluk sebelum Adam, dan iblis ini yang disebut dengan Jan, kakek moyangnya jin. Iblis atau Jan ini dulunya adalah imam langit. Dia sangat patuh menyembah Allah. Iblis ini menyembah Allah bukan hitungan puluhan tahun, tapi ribuan tahun. Namun Allah tidak memberikan ilmu sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Biar kata iblis ini menyembah Allah sudah ribuan tahun, tetapi hikmah Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam adalah, pertama, Allah menguji kepatuhan iblis, meskipun Allah sebenarnya sudah tahu iblis akan membangkang. Kemudian hikmah yang kedua adalah Allah ingin mengajarkan kepada semua makhluk ciptaannya, baik itu iblis, malaikat, dan Adam, bahwa ilmu itu harus dihormati, karena semua ilmu adalah dari pengetahuan Allah yang maha mengetahui.
Jadi maksud dari kata iblis dan malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam itu bukan bermakna menyembah Adam, tapi bermakna menghargai ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam, bukan menyembah Nabi Adam. Karena beribadah itu harus berilmu. Jadi jika ada manusia yang getol ibadahnya tapi tidak peduli dengan ilmu ibadah itu sendiri, maka hal ini sama dengan sikap iblis. Dan kita tahu bahwa ibadah iblis yang ribuan tahun itu bernilai kutukan Allah. Apalagi kita yang ibadahnya katakanlah paling lama 70 tahunan. Kalau ibadah itu tanpa ilmu, maka lebih buruk dari iblis. Kemudian mengenai membaca Al-Quran, maka orang-orang terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, orang yang lidahnya bergerak sementara batinnya lalai. Yang kedua adalah orang yang lidahnya bergerak dan hatinya mengikuti lidah itu. Maka hatinya memahami dan mendengarkan dari lidahnya, seakan-akan dia mendengarkan bacaan orang lain, adalah derajat ashabul yamin. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang hatinya lebih dahulu sampai kepada makna-makna, kemudian lidah membantu hatinya untuk menjelaskannya. Dapat kita rincikan seperti ini. Penjelasan makna-makna jika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka niatkanlah tabaruk atau mencari berkat dari bacaan itu untuk mulai membaca kalam Allah, yaitu Al-Quran. Dan pahamilah bahwa segala perkara adalah dengan izin Allah, maka sudah semestinya Alhamdulillah, artinya rasa syukur hanya untuk Allah, karena segala nikmat bersumber dari Allah. Barang siapa yang menilai bahwa nikmat itu bukan dari Allah atau bersyukur kepada selain Allah tanpa menilai bahwa segala sesuatu ditundukkan oleh Allah, maka bacaan basmalah dan hamdalahnya mengandung kekurangan sesuai dengan keberpalingannya kepada selain Allah. Jika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka hadirkanlah di dalam hati kita berbagai kelembutan Allah agar kasih sayangnya tampak jelas sehingga akan timbul harapan kepada Allah. Setelah itu bangkitkanlah rasa takzim atau mengagungkan dan rasa takut ketika membaca Maliki Yaumiddin. Kita harus menghayati keagungannya karena tidak ada kerajaan kecuali bagi Allah, dan kita membangkitkan rasa takut karena dahsyatnya hari pembalasan yang dikuasainya. Dan perbaharuilah keikhlasan ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu, yaitu perbaharuilah rasa lemah ketergantungan kepada Allah dan lepaskanlah perasaan kuat ketika mengucapkannya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, serta yakinkanlah diri kita bahwa amal-amal ketaatan terasa mudah berkat pertolongan Allah, dan Allah telah berjasa karena memberikan taufik atau petunjuk kepada kita untuk taat dan beribadah kepadanya, juga memberikan kesempatan untuk bermunajat kepadanya. Seandainya Allah tidak memberikan taufik, niscaya kita termasuk golongan yang terusir bersama setan yang terlaknat. Setelah kita membaca ta'awuz, basmalah, tahmid, dan mengagungkan keperluan mutlak kepada pertolongannya, tentukanlah permintaan dan jangan meminta kecuali keperluan yang terpenting. Ucapkanlah ihdinas siratal mustaqim, yang menggiring kami ke sisimu dan membawa kami kepada ridhamu. Setelah itu tambahkanlah dengan penjelasan, rincian, penegasan, dan pembuktian dengan orang-orang yang telah mendapat curahan nikmat hidayah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh, bukan orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu orang-orang kafir yang menyimpang dari kebenaran, yang mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta para penyembah binatang dan dewa. Setelah itu pintakanlah pengabulan dari Allah seraya berucap amin. Jika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat seperti penjelasan ini, maka kita akan termasuk kepada orang-orang yang disebutkan Allah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Nabi SAW, yang artinya, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, setengahnya untukku dan setengah lagi untuk hambaku.
dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Hamba berucap, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka Allah menjawab, hambaku memujiku. Inilah arti dari ucapan orang yang salat. Sami Allahu liman hamidah. Seandainya salat kita itu tidak mendapatkan apa-apa selain bahwa kita disebut Allah dalam kemuliaan dan keagungannya, maka hal itu sudah merupakan perolehan yang sangat besar. Lalu bagaimana pula dengan pahala dan keutamaan yang kita harapkan? Kita seharusnya juga memahami surat-surat yang kita baca. Maka jangan lalai dari perintah, larangan, janji, dan kebaikannya. Masing-masing memiliki hak. Harapan adalah hak janji, rasa takut adalah hak ancaman, azam atau bertekad adalah hak perintah, dan larangan mengambil pelajaran adalah hak nasihat. Syukur adalah hak menyebutkan karunia, dan mengambil pelajaran adalah hak cerita tentang para nabi. Dahulu apabila Ibrahim An-Nakhai mendengar bacaan Izas sama'un saqat, surah Al-Insyiqaq ayat pertama, seluruh anggota badannya bergetar. Abdullah bin Waqid berkata, aku pernah melihat Ibnu Umar sholat dalam keadaan tidak berdaya. Hatinya pantas terbakar oleh janji dan ancaman Tuhannya. Sesungguhnya ia adalah hamba yang penuh dosa dan hina di hadapan Allah yang maha perkasa. Makna-makna ini akan muncul sesuai dengan tingkatan kepahaman. Sedangkan kepahaman tergantung kepada banyaknya ilmu dan jernihnya hati. Tingkatan-tingkatan itu semua tak terbatas. Salat merupakan pembuka hati. Rahasia kata-kata terbuka dalam salat. Inilah hak-hak bacaan zikir dan tasbih. Setelah itu, hendaklah ia menjaga rasa haibah atau takut kepada Allah saat membaca. Maka ia membaca secara tartil atau perlahan-lahan dan tidak terlalu cepat. Karena hal seperti itu lebih membantu untuk merenungkan makna-makna bacaan. Hendaknya dibedakan antara intonasi dalam ayat rahmat, azab, janji, ancaman, pujian, dan pengagungan. An-Nakhai jika membaca ayat Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain bersertanya. Surah Al-Mu'minun ayat 91. Ia merendahkan suaranya seperti orang yang malu menyebutkan sesuatu yang tidak layak baginya. Diriwayatkan bahwa akan dikatakan kepada seorang membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah, tinggilah derajatmu, dan bacalah secara tartil sebagaimana kamu dahulu membaca secara tartil di dunia. Kemudian lamanya berdiri dalam sholat merupakan isyarat agar hati ditegakkan bersama Allah di atas satu bentuk kehadiran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah senantiasa menghadap kepada orang yang salat selama dia tidak berpaling. Sebagaimana wajib menjaga kepala dan mata agar tidak berpaling ke berbagai arah, maka wajib juga menjaga hati agar tidak berpaling kepada selain salat. Jika hati berpaling kepada selain Allah, maka ingatlah bahwa Allah mengetahuinya. Ingatkan juga akan buruknya sikap meremehkan zat yang dimunajati ketika orang yang bermunajat itu lalai agar hati kembali kepada Allah. Biasakanlah kehusukan hati karena keterhindaran dari berpaling secara batin dan zahir merupakan hasil dari kehusukan. Jika batin husuk maka zahir pun akan husuk dalam salatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an laksana tiang dan Ibnu Zubair laksana sebatang kayu. Sikap seperti itu diperlukan di hadapan orang yang dihormati di dunia ini. Lalu bagaimana mungkin sikap seperti itu tidak diperlukan di hadapan raja diraja oleh orang-orang yang mengetahuinya. Orang yang tunduk, tenang di hadapan selain Allah, tetapi bergerak-gerak tidak menentu ketika berada di hadapan Allah adalah orang yang tidak sempurna pengetahuannya akan keagungan Allah, bahwa ia mengetahui batin dan hatinya mengenai firman Allah.
yang artinya yang melihat kamu ketika kamu berdiri salat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ikrimah radhiyallahu an menafsirkan yaitu ketika ruku dan sujud hendaknya kita mengingat kebesaran Allah. Angkatlah kedua tangan seraya memohon perlindungan dari siksanya melalui ampunannya dengan memperbaharui niat dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Setelah itu mulailah merendahkan dan menundukkan diri dengan melakukan ruku. Berusahalah keras untuk melembutkan hati dan memperbaharui kehusukanmu, serta akuilah kehinaan kita dan kemuliaan Tuhanmu, kerendahan Anda dan ketinggian Tuhanmu. Mintalah bantuan kepada lisan untuk menguatkan hal itu di dalam hati. Bertasbihlah dan saksikanlah keagungan Tuhan, bahwa Ia adalah yang Maha Agung. Ulangilah tasbih itu pada hati agar ia menjadi kuat. Kemudian bangkitlah dari rukukmu seraya berharap bahwa Ia mengasihi kita. Kuatkanlah pengharapan dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah, artinya mengabulkan permintaan orang yang bersyukur kepadanya. Setelah itu sertailah kesyukuran yang dapat menambah nikmat dari Allah itu dengan ucapan Rabbana lakal hamdu, dan tambahkanlah dengan ucapan Mulkus samawati wal ard. Selanjutnya menyungkurlah untuk sujud yang merupakan derajat tertinggi ketundukan. Letakkanlah anggota tubuhmu yang paling mulia yaitu wajah pada sesuatu yang paling hina yaitu tanah. Jika memungkinkan tidak meletakkan penghalang antara tanah dan wajah sehingga sujud langsung di atas tanah. Sesungguhnya hal itu lebih menambah kehusukan dan lebih menunjukkan kepada kehinaan. Jika kita telah meletakkan diri kita di tempat yang hina, maka ketahuilah itulah tempat yang pantas, dan berarti kita telah mengembalikan cabang kepada pangkalnya. Kita tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kemudian ketika sujud, resapi keagungan Allah dan ucapkan Subhana rabbiyal a'la, dan ulangilah beberapa kali, karena ucapan sekali saja adalah lemah pengaruhnya. Apabila hati sudah terasa lembut, maka tuluskanlah pengharapan kepada rahmat Allah, karena rahmatnya segera tercurah kepada kelemahan dan kehinaan, bukan kepada kesombongan. Lalu angkatlah kepala seraya bertakbir dan memohon keperluanmu. Rabbirfir warham wa tahawaz amma ta'lam, atau doa-doa lainnya yang kita kehendaki. Tegaskanlah rasa tawadu atau rendah hati dengan mengulangi bacaan itu, lalu kembalilah sujud. Ketika tasyahud, duduklah untuk melakukannya dengan penuh adab. Nyatakanlah bahwa salat dan segala kebaikan yaitu akhlak yang suci adalah semata-mata bagi Allah. Begitu juga kerajaan hanya milik Allah. Itulah makna tahiyat. Hadirkanlah di dalam hati Nabi SAW dan pribadi beliau. Ucapkanlah Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian berharaplah sungguh-sungguh bahwa salam yang kita ucapkan itu sampai kepada Nabi dan beliau akan menjawabnya lebih sempurna. Kemudian berilah salam kepada diri kita sendiri dan seluruh hamba Allah yang saleh. Kemudian berharaplah bahwa Allah akan membalas salam atau memberikan keselamatan sebanyak hamba-hambanya yang saleh. Kemudian saksikanlah keesaan Allah dan risalah atau kerasulan Nabi SAW, seraya memperbarui janji kepada Allah dengan mengulangi 2 kalimat syahadat untuk mendapatkan pertahanan dengan kalimat tersebut. Selanjutnya berdoalah di akhir salawatmu dengan doa maksur, atau yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dengan sikap tawadu, khusyuk, merendahkan diri dan pengharapan tulus akan pengabulan Allah. Kemudian sertakan kedua orang tua dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dalam doa kita ketika mengucapkan salam. Tunjukkanlah salam itu kepada para malaikat dan orang-orang yang hadir saat itu. Lalu niatkan penutup salat dengan ucapan salam itu.
Bersyukurlah kepada Allah karena telah memberikan taufik untuk menyempurnakan satu bentuk ketaatan ini. Anggaplah bahwa sholat itu merupakan sholat yang terakhir yang bisa jadi kita tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukannya lagi. Setelah itu, tanamkanlah dalam hati rasa malu karena berbagai kekurangan dalam penunaian sholat itu. Takutlah bahwa sholat kita tidak diterima atau dimurkai karena dosa yang nyata atau tersembunyi yang menyebabkan sholat itu ditolak. Walaupun begitu, berharaplah agar Allah menerimanya dengan kemurahan dan keutamaannya. Yahya bin Watsab apabila telah selesai mengerjakan sholat terdiam beberapa lama. Ia terlihat kepayahan karena sholat. Ibrahim terdiam setelah sholat beberapa saat. Ia tampak seperti orang sakit. Demikianlah rincian sholat orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka, orang-orang yang senantiasa memelihara sholat mereka, yang mereka tetap mengerjakan sholat mereka dan bermunajat kepada Allah semampu mereka dalam beribadah. Hendaknya setiap orang berusaha untuk melaksanakan sholat seperti itu. Jika ia mengerjakannya secara sempurna, maka bolehlah ia berbahagia. Tetapi jika terdapat banyak kekurangan, hendaknya ia bersedih dan berusaha keras untuk bisa melakukannya. Salat orang-orang yang lalai terancam bahaya kecuali jika mendapat rahmat dari Allah. Rahmat Allah teramat luas dan kemurahannya melimpah. Kita memohon kepada Allah agar mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada kita, karena tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengakui ketidakmampuan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Ketahuilah bahwa menyelamatkan salat dari berbagai kekurangan, mengikhlaskannya untuk Allah semata, dan mengerjakannya dengan syarat-syarat batin yang telah kita kaji dalam 3 part ini. Khusyuk, ta'zim, dan rasa malu merupakan penyebab terwujudnya cahaya-cahaya di dalam hati. Cahaya itu beragam, ada yang kuat, lemah, sedikit banyak, kemudian terang dan redup. Tetapi hal-hal itu tidak akan tampak kecuali di dalam cerminan-cerminan yang bersih. Apabila cermin itu buram, maka hidayah terhalang darinya. Bukan karena kebakilan sang pemberi hidayah, akan karena kotoran yang menumpuk pada tempat curahan hidayah, yaitu hati. Kunci bertambahnya derajat adalah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah memuji mereka karena keimanan dan salat khusyuk mereka, yaitu salat yang disertai kekhusyukan. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beruntung dengan kembali menyebut salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 9. Kemudian Allah menyebutkan lagi buah dari sifat-sifat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yaitu mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Kita memohon semoga Allah berkenan menjadikan kita termasuk di dalam golongan orang-orang dan melindungi kita dari siksa orang yang perkataannya terasa indah tetapi amal perbuatannya buruk. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.